ke-19 adalah era di mana revolusi industri mencapai puncaknya, mengubah wajah dunia secara fundamental. Inovasi teknologi yang pesat, seperti pengembangan mesin uap yang lebih kuat dan efisien, memungkinkan pembangunan pabrik-pabrik raksasa yang memproduksi barang secara massal. Jaringan rel kereta api mulai membentang melintasi benua, menghubungkan kota-kota dan memfasilitasi pergerakan barang dan manusia dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Telegraf merevolusi komunikasi, memungkinkan pesan dikirim dalam hitungan detik melintasi jarak jauh. Kota-kota seperti Manchester dan Birmingham di Inggris, serta Pittsburgh di Amerika Serikat, tumbuh menjadi pusat industri yang dinamis, penuh dengan cerobong asap dan gemuruh mesin. Namun, di balik kemajuan teknologi, revolusi industri juga membawa dampak sosial yang mendalam dan seringkali brutal. Jutaan orang berbondong-bondong pindah dari desa ke kota mencari pekerjaan, memicu urbanisasi besar-besaran dan pertumbuhan kota-kota yang padat serta tidak sehat. Lahirlah kelas pekerja industri atau proletariat yang seringkali hidup dalam kemiskinan ekstrem, bekerja dalam kondisi yang berbahaya, dan menerima upah yang minim. Kesenjangan antara si kaya, pemilik pabrik dan kapitalis, dan si miskin semakin melebar, menciptakan ketidakpuasan sosial yang meluas. Ini memicu munculnya ideologi-ideologi baru seperti sosialisme dan komunisme yang menyerukan keadilan ekonomi dan hak-hak pekerja. Di Eropa, abad ke-19 juga ditandai dengan kebangkitan dan penguatan ideologi nasionalisme. Gagasan bahwa setiap bangsa, kelompok dengan bahasa, budaya, dan sejarah yang sama berhak memiliki negara sendiri, memicu gelombang unifikasi dan pembentukan negara bangsa baru. Contoh paling menonjol adalah unifikasi Jerman di bawah Otto von Bismarck yang menyatukan berbagai negara-negara Jerman menjadi Kekaisaran Jerman yang kuat pada tahun 1871. Serupa, Italia juga berhasil disatukan dari berbagai kerajaan dan negara kota menjadi Kerajaan Italia. Nasionalisme, meski membawa persatuan, juga seringkali menjadi sumber persaingan dan konflik antar bangsa. Didorong oleh kebutuhan akan bahan baku untuk industri, pasar baru untuk produk jadi, dan ambisi geopolitik, kekuatan-kekuatan Eropa memasuki era imperialisme baru. Ini adalah periode perebutan wilayah yang agresif di Afrika dan Asia, di mana hampir seluruh benua ini dibagi-bagi menjadi koloni-koloni Eropa. Konferensi Berlin 1884 sampai 1885 adalah contoh nyata bagaimana kekuatan Eropa membagi kue Afrika tanpa melibatkan perwakilan Afrika. Imperialisme ini dibenarkan dengan berbagai alasan, termasuk misi peradaban untuk membawa budaya dan teknologi barat ke wilayah-wilayah yang dianggap terbelakang, namun esensinya adalah eksploitasi sumber daya dan dominasi politik. Namun, dominasi kolonial tidak datang tanpa perlawanan. Di seluruh Asia dan Afrika, berbagai gerakan dan tokoh lokal bangkit menentang penjajahan Eropa. Contohnya termasuk pemberontakan Sepoy di India pada tahun 1857 yang mencoba menggulingkan kekuasaan Inggris meskipun akhirnya gagal. Di Afrika, pemimpin seperti Menelik II dari Ethiopia berhasil mengalahkan pasukan Italia dalam pertempuran Adwa 1896, mempertahankan kemerdekaan negaranya. Meskipun sebagian besar perlawanan ini berakhir dengan kekalahan, mereka menanamkan benih-benih nasionalisme anti-kolonial yang akan berbuah di abad ke-20, membentuk kesadaran akan hak untuk menentukan nasib sendiri. Secara internal, politik Eropa abad ke-19 melihat perkembangan yang kontradiktif.
Di satu sisi, ada dorongan menuju reformasi liberal dan demokrasi dengan perluasan hak pilih, peningkatan peran parlemen, dan pengakuan terhadap hak-hak sipil. Inggris dan Prancis misalnya bergerak menuju sistem parlementer yang lebih representatif. Namun, di sisi lain, kekaisaran-kekaisaran lama seperti Austria-Hongaria, Rusia, dan Ottoman masih bergulat dengan tekanan untuk modernisasi sambil mempertahankan struktur otoriter mereka. Ketegangan antara aspirasi rakyat dan kekuasaan lama ditambah dengan persaingan antar imperium, menciptakan suasana politik yang tegang dan tidak stabil di seluruh benua. Menjelang akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Eropa dan sebagian Amerika Utara mengalami periode yang dikenal sebagai Belle Epoque, era indah. Ini adalah masa kemajuan teknologi dan inovasi yang luar biasa, dengan penemuan seperti listrik, telepon, mobil, dan bioskop yang mengubah kehidupan sehari-hari. Seni dan budaya berkembang pesat dengan munculnya gerakan-gerakan seperti Impresionisme dan Art Nouveau. Kelas menengah menikmati kemakmuran dan waktu luang. Namun, di balik fasad kemewahan dan optimisme ini, ketegangan sosial dan politik masih membara dan benih-benih konflik global sudah tertanam menunggu waktu untuk meledak. Meskipun ada kemajuan dan kemakmuran, abad ini juga ditandai dengan peningkatan ketegangan geopolitik yang tak terkendali. Kekuatan-kekuatan besar Eropa membentuk aliansi militer yang kompleks dan saling bersaing. Triple Entente, Prancis, Inggris, Rusia melawan Triple Alliance, Jerman, Austria, Hongaria, Italia. Perlombaan senjata maritim dan darat kian memanas, dengan setiap negara berusaha membangun angkatan bersenjata yang lebih besar dan lebih kuat dari yang lain. Nasionalisme yang agresif, persaingan imperialis, dan ambisi untuk dominasi global menciptakan bubuk mesiu yang hanya menunggu percikan. Insiden-insiden kecil bisa memicu konflik besar, membawa dunia ke ambang kehancuran. Percikan itu akhirnya datang pada tahun 1914. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria di Sarajevo oleh seorang nasionalis Serbia memicu serangkaian deklarasi perang yang cepat. Dalam hitungan minggu, Eropa dan sebagian besar dunia terseret ke dalam konflik global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang Dunia I. Teknologi industri digunakan untuk tujuan perang, menghasilkan senjata pemusnah massal seperti senapan mesin, gas beracun, tank, dan pesawat terbang. Jutaan tentara bertempur di parit-parit yang kotor dan berbahaya di front barat, menghadapi kengerian perang parit dan angka kematian yang tak terbayangkan. Austria-Hongaria, Ottoman, dan Rusia runtuh. Peta Eropa dirombak total. Jutaan nyawa melayang, meninggalkan trauma mendalam bagi generasi yang selamat. Perang ini tidak hanya mengubah politik dan geografi, tetapi juga psikologi dan budaya. Dunia telah memasuki era baru yang penuh tantangan dengan kemunculan ideologi radikal, depresi ekonomi, dan benih-benih konflik global yang lebih besar yang sudah tertanam menunggu waktu untuk meledak lagi di abad ke-20.